Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan renungan hari ini, mari kita mempersiapkan hati kita terlebih dahulu berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara di dalam Tuhan, firman Tuhan renungan hari ini sesuai dengan Almanak HKBP tertulis dalam kitab Yeskel pasal 34 ayat 16, demikian firman Tuhan. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Demikian firman Tuhan. Amang dan Inang, saudara-saudara dikasihi Tuhan, gembala termasuk salah satu profesi yang paling tua di dalam Alkitab. Allah sering disebut sebagai gembala yang baik bagi umatnya. Dan umatnya adalah domba-domba Allah. Tugas seorang gembala itu sangat berat. Mulai dari melepaskan dari kandang misalnya tiap pagi, menuntunnya ke padang rumput hijau, membawanya ke air yang tenang, karena memang domba ini adalah hewan yang sangat lemah. Kalau dia tidak dituntun, tidak dijaga, akan mudah tersesat. Itu sebabnya seorang gembala harus memberikan perhatian yang sangat ekstra untuk menjaga, untuk melindungi domba-dombanya. Termasuk dari ancaman hewan-hewan buas ketika berada di padang pengambaraan. Nah, oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tugas seorang gembala itu sangat berarti dan sangat berat untuk menjamin keselamatan, untuk menjamin ketentraman dan kenyamanan serta pertumbuhan domba-domba. Tuhan menggambarkan bahwa Israel itu adalah domba-dombanya. Itu sebabnya Tuhan memberikan gembala-gembala bagi mereka. Gembala yang dimaksud di sini baik itu pemimpin seperti raja, baik imam, baik nabi, dan lain sebagainya. Tetapi dalam teks renungan hari ini, Nabi Yesaya mengisahkan dan menyaksikan bahwa Tuhan marah kepada gembala-gembala Israel yang tersebut tadi seperti raja, seperti imam, seperti nabi, dan lain sebagainya. Marah karena gembala-gembala ini tidak bertanggung jawab. Mereka justru memperkaya diri dari umat-umat Allah melalui tindakan pemerasan, penipuan, dan lain sebagainya, ketidakadilan, dan lain sebagainya. Nah, mereka tidak menggembalakan, tidak memimpin, tidak membawa umat kepada kebenaran, tidak membawa umat kepada apa yang dikehendaki oleh Tuhan, tidak mendatangkan kesejahteraan kepada umat, tidak membawa ketentraman, kedamaian, kenyamanan, dan keamanan bagi umat. Justru umat hidup tercerai-berai. Itu sebabnya mereka terbuang ke Babel. Karena itulah dalam renungan hari ini, Yeskel 34 ayat 16 ini, Tuhan sendiri yang akan bertindak menjadi gembala bagi Israel. Karena apa? Karena Tuhan melihat bahwa gembala-gembala yang telah ditetapkan oleh Allah, yaitu penjaga-penjaga Israel, pemimpin Israel, tidak melakukan tugas penggembalaan dengan baik. Justru umat semakin terpuruk, tercerai-berai, tersesat oleh karena tidak adanya penggembalaan penuntunan yang baik. Nah, bahkan lebih dari itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, justru gembala-gembala ini mencari keuntungan, memperkaya diri, seperti seorang gembala yang hanya mengambil bulu dombanya tetapi tidak memelihara dombanya dengan baik. Karena itu di ayat 16 renungan hari ini Tuhan berkata bahwa Tuhan akan menjadi gembala bagi umat-umatnya. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, dan seterusnya. Memang tidak ada gembala yang baik selain Allah. Tuhan sendirilah satu-satunya gembala yang baik bagi umatnya Israel, termasuk bagi kita orang-orang yang dikasihinya. Gembala yang baik itu mengenali domba-dombanya satu persatu.
Tuhan mengenali kita, bahkan lebih dari kita mengenali diri kita sendiri. Artinya Tuhan sangat perhatian dengan kita, sangat peduli dengan kita. Tidak ada satupun yang luput dari perhatiannya. Siapapun dan bagaimanapun kita sebagai domba-domba Allah, kita sangat diperhatikan. Mana buktinya? Kristuslah bukti dari gembala yang baik itu. Dia datang ke dunia ini. Dia bukan sekedar memperhatikan kita, tetapi dia datang mau hidup bersama-sama dengan kita, merasakan penderitaan apa yang kita rasakan, bahkan dia mau menjadi korban dari tebusan dosa-dosa kita. Dia memberikan dirinya, dia memberikan nyawanya, memberikan hidupnya seutuhnya, sampai mati di kayu salib. Itulah tandanya dia menjadi gembala yang baik. Supaya apa? Supaya kita selamat. Supaya kita yang lemah, yang hina, yang tersesat, yang tercerai-berai. Seperti yang dikatakan oleh Nabi Yesaya, bahwa kita semua ini sama seperti domba yang tersesat karena dosa. Mencari jalan masing-masing. Kita keliru, tidak punya tujuan, tidak punya arah. Kita menuju kepada kebinasaan. Tetapi Sang Gembala Agung yang baik itu, yaitu Kristus, Dia datang memberikan dirinya untuk mengumpulkan kita yang tersesat, membawa pulang kita yang tersesat, membawa kepada kebenaran, membawa kepada kehidupan yang kekal. Itu sebabnya dengan tuntunan dan bimbingan gembala yang baik itu, yaitu Kristus, kita beroleh keselamatan, kita beroleh kehidupan kekal, kita beroleh ketentraman, kita beroleh kebahagiaan dan sukacita. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam seluruh pergumulan dan perjalanan hidup kita, mari kita serahkan diri kita, dan kita mau dibimbing oleh Sang Gembala Agung, yaitu Kristus yang menjadi gembala yang baik bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan, renungan yang kami dengarkan pagi hari ini. Biarlah kami semakin memberikan hidup kami, menyerahkan hidup kami sepenuhnya untuk dibimbing oleh Tuhan sebagai gembala yang baik. Karena kami menyadari kami semua tersesat, kami semua tercerai-berai oleh karena dosa. Hidup tanpa tujuan. Kami sedang berjalan menuju kepada kebinasaan karena dosa. Kami bersyukur Tuhan melihat keadaan dan keberadaan kami. Di dalam Kristus Engkau datang, Engkau memberikan dirimu disalibkan, dan Engkau bangkit untuk menjadi korban penebusan atas dosa-dosa kami. Agar kami yang tadinya tersesat dan hilang karena dosa, Tuhan kumpulkan dan Tuhan bawa pulang kepada kerajaan Allah, agar kami hidup dalam kebenaran dan kasih. Di pagi hari ini, sebelum kami memulai aktivitas kami menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Kami memohon belas kasihan-Mu, Tuhan yang memimpin kami. Hati, jiwa, roh, dan pikiran kami, semuanya Tuhan yang memimpin, Tuhan yang berkuasa atasnya. Dan tambahkan hikmat bagi kami, agar kami boleh menjalani hari ini penuh dengan hikmat dan kebahagiaan. Sehingga setiap apa yang kami kerjakan dan kami lakukan, sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Kami juga memohon belas kasihan Tuhan, kiranya Engkau mencukupkan apa yang kami butuhkan untuk hari ini. Ajar kami untuk selalu bersyukur untuk setiap apa yang Tuhan berikan bagi kami. Untuk jemaat-Mu di HKBP Limo ini, dalam setiap rumah tangga dan pribadi mereka, Tuhan yang memimpin, menyertai, dan memberkatinya. Dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam perjalanan, di sekolah, dan lain sebagainya, semuanya kami serahkan kepada Tuhan. Jemaat-Mu yang masih sakit, Tuhan berikan kekuatan, pengharapan, dan iman. Bahkan lebih dari itu, Tuhan berikan kesembuhan. Yang bergumul, Tuhan hiburkan. Dan yang berulang tahun untuk hari ini, kami bersama-sama bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Tuhan kiranya menambahkan umur yang panjang, sukacita, kebahagiaan, dan damai sejahtera bagi mereka. Kami serahkan hidup kami kepada Tuhan, terutama doa kami yang kami panjatkan di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Demikian renungan untuk hari ini dari HKBP Limo. Kami menyampaikan selamat pagi dan selamat beraktivitas untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Horas.